Orang yang sholat itu ketika dosanya semuanya ditaruh di kepala atau di pundaknya, lalu dia melakukan ruku atau sujud, tasaqatat anhu, masya Allah, seluruh dosa-dosanya itu berguguran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tanggal 1 Maret 2026, Ramadan ke berapa ini Pak Bu? 11 ya? Tanggal 11 Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah ya Allah, semoga sehat terus Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sehat selalu, diberkahi umurnya, panjang umurnya, dan semoga kita semua kelak dalam keadaan husnul khotimah, selamat dunia akhirat insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah kita akan sama-sama belajar tentang fikih bab sholat ya. Karena sholat ini adalah amalan yang nanti di akhirat Bapak Ibu termasuk amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita sempurna ya, tidak ada kekurangan satupun, sehingga nanti kalau sholatnya sempurna, lengkap Bapak Ibu, maka ibadah-ibadah yang lain dianggap sempurna. Amin ya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau sholatnya ini bermasalah ya, bermasalah itu macam-macam, entah itu tidak sah atau tidak sempurna, maka amal ibadah yang lain itu ya dianggap seperti itu. Nah, na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita niatkan ini untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Setiap hari sudah sholat kita ini ya Pak Bu ya, alhamdulillah ya, kita sudah sholat 5 waktu kita jaga, apalagi sholat-sholat sunnah. Nah, itu insya Allah untuk hari ini kita akan pelajari bagaimana para ulama itu menjelaskan ilmu tentang sholat sesuai dengan pemahaman dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu ya. Ini sampai jam berapa ini? Sampai maghrib. Sampai buka puasa ya? Enggak ya, sampai duhur ya Bapak Ibu ya. Untuk daurah kali ini Bapak Ibu, kita khusus fikih madzhab Syafi'i saja ya.
Meskipun alhamdulillah saya pribadi belajar juga fikih 4 madhab. Jadi kalaupun nanti ada yang mau bertanya, Ustadz, kalau Hambali bagaimana misalnya, ya, Hanafi, Maliki bagaimana? Ya monggo silahkan ditanyakan. Tapi fokus kita sebaiknya cukup satu madhab saja, karena di Indonesia umumnya bermadhab Syafi'i. Ibu-ibu madhabnya Syafi'i tak Bu ya? Syafi'i KW apa ori? Setengah ori. Ya, ini orang Indonesia ngakunya Syafi'i Pak ya Bapak Ibu ya. Nah, maka kita akan lihat nih, kira-kira sholat kita ini Pak Bu, dari takbir sampai salam itu kira-kira sesuai mazhab Syafi'i atau tidak nanti ya. Nah, nanti kita lihat. Oke. Pertama Bapak Ibu, saya sampaikan dulu kabar gembira buat kita semua. Apa itu? Tentang keutamaan sholat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sallu ala Nabi Muhammad. Innal abda idza qama yusalli utiya bidzunubihi fawdi'at ala ra'sihi aw atikihi." Bapak Ibu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang hamba kita ini Pak Bu, kalau kita sedang sholat 5 waktu atau sholat sunnah, itu Pak Bu, dosa-dosa kita itu diletakkan ala roksihi. Apa itu roksun? Kepala. Au atikihi, kalau nggak muat ya, saking banyaknya mungkin ya, wallahu a'lam, ditaruh di pundaknya. Ibu-ibu kalau sholat ngerasa pusing nggak Bu? Enggak ya. Kalau pusing itu mungkin keberatan dosa mungkin ya, ya Allah ya, naudzubillah ya. Tapi Bapak Ibu, di hadis ini Masya Allah, orang yang sholat itu ketika dosanya semuanya ditaruh di kepala atau di pundaknya, lalu dia melakukan ruku atau sujud, fakullama raka'a aw sajada, ketika dia melakukan gerakan ruku atau sujud, tasaqatat anhu, Masya Allah, seluruh dosa-dosanya itu berguguran. Maksudnya apa? Maknanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dosa bisa kita lihat Pak Bu. Oh, ini banjir kotoran dosa ini masjid kita ini. Kalau kita bisa ngelihat loh ya. Untungnya kok nggak bisa lihat ya Pak ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Tapi itu nyata Pak Bu ya. Benar-benar ada itu. Bahwa dosa kita itu diletakkan di kepala atau di pundak kita. Nah, makanya beruntung kita bisa sholat. Mudah-mudahan dengan perantara sholat itu seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar semangat nih Bu. Kalau sholat tuh kadang-kadang kan males Bu ya. Apa capek lah dan sebagainya ya. Nah, ini biar semangat, ingat-ingat hadis ini Bu. Kalau saya sholat maka dosa-dosa saya berguguran, insya Allah. Baik, selanjutnya masih tentang keutamaan dulu ya. Ini biar kita semangat ini sholatnya nanti, belajar sholatnya. Yang kedua itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, memberikan perumpamaan orang yang sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu seperti orang yang sehari semalam mandi 5 kali. Orang kalau mandi sehari 5 kali itu bersih apa enggak Bu kira-kira? Bersih ya, kalau mandinya bener ya. Ya, bukan mandi jebar-jebur ya, mandi beneran ya. Sehari 5 kali Pak Bu. Normalnya kalau mandi berapa kali Bapak Ibu? Sekali apa 2 kali? Ngaku aja nih. Ya, paling enggak 2 kali lah ya, pagi atau sore ya, pagi dan sore ya. Itu Bu, Pak, 5 kali kan bersih itu pastinya. Nah, sholat 5 waktu itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, membersihkan dosa-dosa kita. Ya Allah, alhamdulillah, dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang kita lakukan setiap hari Bapak Ibu, itu menjadi penggugur dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah setidaknya 2 hadis ini cukuplah ya. Hadis yang pertama tadi sudah difoto belum? Sudah ya. Terus yang kedua ini hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, untuk daurah salat ini kita bahasnya mulai dari awal ya, dari bab niat, kemudian nanti terus lanjut ya seperti orang salat lah ya. Lalu nanti terakhir salam, bab salam ya.
Mudah-mudahan waktunya cukup ya Bu ya, insya Allah ya. Saya kira kemarin tuh mulainya jam 8 ternyata mulainya jam 10 ya. Pokoknya mudah-mudahan cukup lah insya Allah ya. Ini pokoknya satset ya Bu ya, ngiwut kalau kata orang Jawa ya. Kita apa istilahnya ngebut ya, kejar SKS nih. Nomor 1 Bapak Ibu, pembahasan pertama, boleh dicatat, boleh direkam ya, silahkan. Mudah-mudahan pada nyatet semuanya ya. Bawa buku Bu, pulpen. Ibu-ibu rajin tuh. Nah, Pak Isan juga Masya Allah bawa bukunya. Yang lain mana ini Bapak? Oh nyatetnya di sini Pak ya. Nyatetnya langsung di kepala ya. Habis itu pulang hilang semua. Nah, yang pertama Bapak Ibu, bismillah. Masalah niat sholat. Dalam mazhab Syafi'i dicatat dulu, niat sholat itu ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Ya. Jadi niat sholat ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Niat yang sunnah yang pertama itu adalah niat yang dilakukan sebelum takbiratul ihram, yang diucapkan di lisan, yang Anda sebutkan di mulut sebelum takbir. Biasanya orang-orang nyebutnya itu usolli fardul subhi misalnya, usolli fardus subhi misalnya. Ya, begitu Bu ya. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu wajib apa sunnah? Nah, sunnah dalam madhab kita Syafi'i sunnah itu Bu. Kalau sunnah umpama tidak dilakukan sah nggak sholatnya? Tetap sah. Sepakat ya? Tetap sah ya? Nah, karena nanti ada yang salah paham Pak Bu. Di daerah Kalimantan itu kawan saya pernah cerita, dia diundang safari dakwah Ramadan Pak Bu. Jadi imam di sana, makmumnya itu ya orang-orang bermadzhab Syafi'i lah ya. Kawan saya Pak Bu, dia terbiasa nggak pakai usoli, gitu. Nggak pakai usoli, tapi dia niat dalam hati. Karena yang wajib kan nanti yang kedua itu memang dalam hati Pak Bu ya. Dia nggak pakai usoli. Pas sholat Pak Bu ya, nggak pakai usoli. Habis sholat itu Pak, dia dimarahin sama makmumnya itu. Ustadz kok sholat nggak pakai usoli? Nggak sah sholat kita tadi. Nah ini yang keliru ustadznya apa makmumnya ini? Jamaahnya nih. Makmumnya itu dia mengira sholat itu harus pakai usoli. Ini salah besar Bapak Ibu. Dalam madzhab Syafi'i pun pakai usoli yang diucapkan itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib ya. Memang bagusnya dibaca, tetapi kalau nggak dilakukan tetap sah. Oke, itu pertama ya, namanya niat yang hukumnya sunnah. Yang kedua, yang hukumnya wajib. Kapan itu? Kalau tadi yang sunnah itu sebelum takbir di mulut ya, diucapkan di mulut, di lisan. Nah, kalau yang wajib itu kapan Bapak Ibu? Itu berbarengan dengan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan itu di dalam hati, bukan di lisan. Kalau yang di lisan tadi, di mulut, itu sunnah sebelum takbir. Nah yang wajib itu Bapak Ibu dalam madzhab kita Syafi'i, pada saat jenengan itu ngucapin Allahu Akbar, itu hati Anda, hati kita itu harus niat lagi. Nah selama ini ngacung, siapa yang sholatnya begitu, pas takbir niat lagi, alhamdulillah Ibu ya. Ada lagi, alhamdulillah Bapak-bapak ya. Berarti sisanya bukan Syafi'i ini berarti. Nah, berarti Bapak-bapak selama ini gimana? Yang selain ngangkat tangan tadi, cukup sebelum takbir doang? Iya. Oh berarti itu kalau dalam hati ya, itu mazhab lain itu. Mazhab seperti mazhab Hambali, Hanafi, Maliki itu memang boleh niat dalam hatinya itu sebelum takbir, memang boleh langsung set Allahu Akbar nanti, nggak usah niat lagi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, catat nggak Bu Pak, wajib niat dalam hatinya berbarengan dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram ya. Makanya ini penting, ini belajar daurah fikih madzhab Syafi'i ini penting juga ya. Ngakunya Syafi'i ternyata kadang-kadang kita nggak sesuai Syafi'i. Oke. Baik. Nah, yang dalam hati itu Bapak Ibu, yang harus Anda sebutkan ini Pak, yang wajib Bapak Ibu. Allahu Akbar kan harus niat dalam hati. Pak Ustadz, niat dalam hatinya apa yang disebutkan? Biasanya bingung ya. Apakah nyebutin usolli fardhu duhri lagi ya?
Kalau bagi kami Bapak Ibu, tidak usah pakai yang bahasa Arab itu, malah jenengan nanti belibet-belibet ya. Belum ngapalin teks Arabnya kan ya. Paling mudah berbahasa Indonesia saja boleh Bapak Ibu, niat dalam hati loh itu. Boleh. Contohnya yang pertama sholat duhur. Wajib Anda sebutkan, saya niat sholatnya harus Anda sebutkan. Itu bahasa Arabnya al-qasdu. Ya, poin saya niat sholat itu poin namanya itu al-qasdu. Wajib itu, al-qasdu itu wajib disebutkan ya. Yang kedua, al-fardiyah. Fardu, nyebut kata fardu itu harus Bu. Ya, Bu, menyebutkan fardu itu wajib, Pak. Harus, tidak boleh tidak ya. Yang ketiga, menyebutkan nama sholatnya. Namanya at-ta'yin istilahnya. At-ta'yin. Ta'yin itu menyebutkan nama sholat. Kalau saya niat sholat tadi istilahnya apa? Al-qasdu. Kalau fardu istilahnya fardiyah, menyebutkan al-fardiyah. Tapi kalau nama sholatnya zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh gitu ya, itu namanya at-ta'yin ya. Dicatat ya, at-ta'yin ya. Ini wajib Bapak Ibu. Sudah berapa poin tadi? 3 ya. Al-qasdu, saya niat sholat. Yang kedua fardu, fardiyahnya. Terus yang ketiga nama sholatnya, at-ta'yin. Satu lagi, kalau berjamaah, awas, berjamaah dengan jadi makmum, menyebutkan makmuman itu hukumnya wajib. Wajib itu, harus. Pak Ustadz, kok di situ nggak ada nyebutin jumlah rakaat ya? Kok nggak ada nyebutin mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat ya? Kok nggak ada nyebutin adaan? Apa Ibu? Adaan Bu? Bukan pempek, bukan. Adaan itu maksudnya di waktunya, lawan dari kodoan. Kalau sholat duhurnya jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu namanya adaan, masih di waktunya. Tapi kalau duhurnya jam 4, itu namanya kodoan. Kok nggak ada disebutkan Pak Ustadz? Bahkan kok nggak ada lillahi ta'alanya? Catat. Menyebutkan jumlah rakaat, menyebutkan menghadap kiblat, menyebutkan adaan atau kodoan, dan menyebutkan lillahi ta'ala, hukumnya sunnah, tidak wajib. Sunnah kata madzhab Syafi'i. Berarti kalau sunnah itu dilakukan ya bagus, kalau ditinggalkan tidak masalah. Ya, kepanjangan juga nanti Bapak ya. Takbir Anda jadi kayak azan itu nanti ya. Allah, kelamaan. Makanya kalau bisa minimal yang wajibnya dululah gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, silakan nyebutin menghadap kiblat, apa tadi jumlah rakaat, adaan lillahi ta'ala disebutkan, silahkan, monggo, enggak apa-apa. Hukumnya apa tadi? Sunnah. Bukan wajib ya Bu ya, Pak ya. Hukumnya sunnah. Oke. Saya selama ini begini Pak Bu kalau sholat, karena diajarin guru saya begitu, di kitab-kitab fikih begitu. Cukup ini saja. Saya niat sholat fardu zuhur makmuman, tambahin lillahi ta'ala dikit lah, nggak apa-apa ya. Saya niat sholat fardu asar makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu maghrib makmuman lillahi ta'ala. Dan itu Anda lintaskan di dalam hati. Kapan? Bersamaan dengan Allahu Akbar. Kalau nggak bareng dengan Allahu Akbar, tidak sah. Karena ini yang hukumnya wajib Pak Bu. Nah, waduh Ustadz, selama ini saya nggak begitu, nggak bareng Allahu Akbar. Tapi sebelum Allahu Akbar niatnya itu tadi. Pas takbir ya wes takbir saja. Insya Allah tetap sah, tapi bukan madzhab Syafi'i gitu aja. Aman Bu. Orang awam tuh aman ya. Tetap sah, tapi Anda bukan bermadzhab Syafi'i gitu aja. Ngakunya Syafi'i kan tadi ya. Syafi'i KW Bu ya. Syafi'i KW. Oke, dah. Ya. Itu berarti sama lisannya saja, bukan gerakannya saja. Pas saat berbarengan niat itu berarti dengan Allah. Bahkan 3 sama tangan. Iya, jadi begini. Allah, ya, tangan bergerak, mulut Allahu Akbar, hati Anda itu saya niat sholat fardu zuhur makmuman. Harus praktek ini berarti. Ayo praktek. Coba Pak Isan, konsentrasi niat sholat duhur. Apalin dulu, saya niat sholat fardu duhur makmuman. Terserah mau tambah lillahi ta'ala nggak apa-apa. Sudah hafal? Coba Anda takbir sambil ngangkat tangan, sambil niat dalam hati. Ya, konsentrasi dulu. Takbirnya yang kenceng ya. berdiri dong. Oh berdiri. Ya. Artisnya siapa nih? Pak Isan ya. Ya nggak apa-apa ke depan ya. Ya contoh saja Pak Isan ya. Jazakallah khair ya. Madam sana nggak apa-apa ya. Ini kan sholat-sholatan bukan sholat beneran ya. Kiblatnya sana.
kan nggak sholat beneran. Praktek doang. Iya. Praktek doang ya. Melihat ke tempat sujud ya. Melihat ke tempat sujud ya, terus siap-siap takbir sambil ngangkat tangan, dalam hati ngucap apa? Saya niat sholat fardu duhur makmuman lillahi ta'ala. Boleh tambahkan ya, silahkan. Sudah berhasil belum? Nah, begitu Bapak Ibu. Yang tahu kan hanya beliau, kita nggak dengar kan? Ya, ya. Yang penting beliau jujur aja, berhasil Pak Ustadz. Ya, ya. Dan beliau tadi takbirnya pas banget itu, tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Karena memang Bapak Ibu, dalam mazhab kita takbiratul ihram jangan panjang-panjang. Kalau takbir ruku, takbir sujud, memang sunahnya dipanjangin. Nah ini harus dicatat nih. Khusus takbiratul ihram, bagusnya itu sunnahnya jangan terlalu panjang. Tadi pas itu Pak Ihsan tadi ya. Kadang ada Bapak Ibu, mohon maaf, kadang-kadang, aduh gimana ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Seorang ustadz, seorang kiai, takbiratul ihramnya panjang banget. Allahu Akbar gitu. Kaget saya kadang-kadang. Nah ini ya gimana ya? Mungkin ingin mengamalkan mazhab Syafi'i yang bareng dengan apa hatinya tadi, cuma kebablasan takbirnya terlalu panjang. Sebetulnya sunnahnya itu pendek saja. Gitu Bapak Ibu ya. Bagusnya begitu. Nah, ini kalau kita ngomongin ilmunya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau prakteknya ya sudahlah enggak apa-apa ya. Toh itu mungkin tambahan lah istilahnya ya. Tapi yang wajib ini Bapak Ibu menyebutkan poin-poin seperti ini ya. Ibu-ibu sudah bisa praktek sendiri ya? Ya, coba bareng-bareng takbir bareng-bareng Bu. Coba Bu. Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu bareng ya. Takbir bersama, angkat tangan sambil mengucap apa tadi? Saya niat sholat fardu duhur makmuman. Karena seringnya kita berjamaah ya. 1, 2, 3. Berhasil atau tidak menyebutkan saya niat sholat fardu duhur makmumannya? Kalau belum berhasil ulangi lagi. 1, 2, 3. Sudah berhasil? Alhamdulillah. Yang tahu hanya beliau-beliau ya. Ya, anggap saja berhasil. Bapak, konsentrasi Pak. Kita latihan yang sholat duhur saja. 1, 2, 3. Takbir. Sudah berhasil? Belum. Belum. Kenapa belum berhasil? Makanya tadi sebelum takbir dilafadzkan dulu di mulut. Iya, saya niat sholat fardu duhur makmuman. Berarti Bapak Ibu mending pakai bahasa Indonesia itu yang melafadzkan niat itu. Kalau pakai bahasa usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilat berarti ada mau itu nanti susah lagi kalau niat dalam hati. Padahal dalam mazhab Syafi'i itu niat yang di mulut tadi yang sebelum takbir yang sunnah itu membantu niat yang di dalam hati. Lah ini bukannya bantu malah beribet kan? Berarti bagusnya ya guru-guru TPA kita, mohon maaf Bapak Ibu, yang ngajarin anak-anak kecil sholat itu kalau bisa jangan pakai bahasa Arab yang usul lagi lah. Bahasa Indonesia saja. Supaya nanti di mulut itu bahasa Indonesia, nanti di hatinya itu terngiang lagi, terbantukan dengan niat yang di mulut tadi, bahasa Indonesia tadi. Iya, menurut saya begitu. Kenapa di kitab-kitab pakai bahasa Arab usolli fardhu dhuhri? Ya karena orang Arab. Orang Arab. Kita ini orang Indonesia. Ya, kita pakai bahasa Indonesia saja. Boleh Pak Ustadz untuk masalah niat boleh. Awas, masalah niat boleh. Yang enggak boleh itu bahasa apa? Surat Fatihah, doa iftitah itu jangan di bahasa Indonesia kan, jangan ya. Oke, gitu ya Bapak ya. Nah, ini masalah niat tolong difoto nanti hafalkan itu niat yang wajib dalam hati. Nah, ini baru tahu atau pura-pura nggak tahu nih Bapak Ibunya nih? Baru tahu sebagian ya, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut. Kalau ini kan niat sholat fardu, gitu, Bapak Ibu ya, sholat wajib. Pak Ustadz, kalau sholat sunnah bagaimana? Nih, saya ajarin Bapak Ibu. Kalau sholat wajib tadi yang disebutkan apa? Al-qasdu, al-fardiyah, fardunya disebutin, sama apa lagi tadi? Nama sholatnya at-ta'yin, sama makmuman ya. Kalau sholat sunnah Bu, tidak usah nyebutin fardu. Jadi al-qasdu saja sama ta'yin. Saya niat sholat, langsung ta'yin. Sholat apa ini? Witir.
Makmuman enggak? Tambahin makmuman. Ya, udah, itu sudah wajib itu. Sudah bagus itu niatnya. Saya niat sholat witir makmuman. Ya, tambahin lillahi ta'ala sunnah ya, sunnah ya. Pak Ustadz, berarti enggak nyebutin 3 rakaat, witir 1 rakaat itu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Iya. Ini ada orang makmum bingung. Aduh, ini saya masjid baru nih. Imamnya witirnya 3 rakaat apa 2 dulu ya? Kan ada yang witirnya langsung 3 bu, ada yang witirnya itu dipecah 2 dulu baru 1. Anda baru pertama kali, nggak tahu ini imamnya 3 rakaat apa 2 dulu ya. Nah, daripada Anda pusing Pak Bu, menyebutkan angka rakaat itu kan tidak wajib, berarti nggak usah disebutin, gitu aja. Kalau bingung, Anda niat saja, saya niat sholat witir, ya kan, saya niat sholat witir makmuman lillahi ta'ala, udah. Meskipun nanti imamnya langsung 3, ya tetap sah witir Anda, meskipun Anda terbiasanya 2-1 misalnya ya, 2 dulu baru 1 ya. Nah, inilah ilmu Pak Bu, pentingnya ngaji, jadi tahu menyebutkan jumlah rakaat tidak wajib ya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, jadi untuk sholat sunnah Bapak Ibu cukup langsung nyebutin nama sholatnya. Saya niat sholat witir, saya niat sholat qobliyah duhur, qobliyah duhur misalnya, atau qobliyah asar. Saya niat sholat ba'diyah duhur ya. Saya niat sholat terawih. Udah itu aja yang wajib. Oh, tambahin makmuman ya kalau berjamaah ya. Saya niat sholat terawih makmuman. Kalau duha, saya niat sholat duha makmuman. Kalau berjamaah, kalau duha kayaknya nggak berjamaah, sendiri ya. Berarti saya niat sholat duha lillahi ta'ala, gitu aja, gampang. Saya niat sholat istiqoroh, saya niat sholat hajat. Berarti niat sholat itu gampang Pak Bu. Dulu itu ada ibu-ibu di mana gitu ya, Ustadz saya nggak bisa sholat tahajud. Lu kenapa Bu? Nggak hafal niatnya. Lu nggak hafal niat sholat tahajud, maksudnya nggak hafal yang teks bahasa Arabnya itu Bu. Usolli sunnatat tahajudi rokngata ini ya. Kalau orang Jawa rokngata nih susah lidahnya ya. Mustaqbilal kiblati ya kan, adaan makmuman lillahi, itu ndak hafal saya Pak Ustadz, jadinya saya nggak sholat tahajud. Loh, kasihan ini Pak Bu, kasihan. Padahal niat sholat tidak harus yang berbahasa Arab itu, bahasa Indonesia saja. Kalau tahu ilmunya cukup sebutkan apa? Saya niat sholat tahajud lillahi ta'ala, sudah sah itu ya. Kalau niat sholat misalnya waktunya tinggal 2 menit 8 detik gitu, niat sunat tahiyat masjid sama qobliyah itu sip, bagus. Ini yang saya tunggu ya. Saya ajarin Pak Bu, saya mohon maaf sambil berdiri sebentar. Untuk ini Pak, nomor 1 sampai nomor 5, kata para ulama, niatnya boleh Anda gabung dengan istikharah, hajat, taubat, sunnah wudu, tahiyatul masjid. Ini ilmu ini. Dalam mazhab Syafi'i, bahkan 4 mazhab Bapak Ibu, tidak hanya Syafi'i, 4 mazhab. Salat yang maqsudah, sunnah maksudah, boleh digabung niatnya dengan yang ghairu maksudah. Ghairu maksudah itu ini yang warnanya merah ini. Ini ghairu maksudah ini. Termasuk tahajud ini ghairu maksudah sebetulnya ya. Jadi Pak Bu, Anda qobliyah tadi Pak, masuk masjid, wah tinggal 5 menit, 4 menit, 3 menit, qomat ya. Anda masuk masjid qobliyah subuh. Gimana? Saya pengen sholat tahiyatul masjid, pengen sholat sunnah wudu, nggak cukup dong waktunya kalau 2 rakaat masing-masing. Anda punya ilmunya, Anda niat qobliyah plus sunnah wudu dan tahiyatul masjid. Jadi masuk nih Pak, masuk sini ya. Sebelum takbir, Anda di mulut dulu, saya niat sholat qobliyah subuh, sunnah wudu dan tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Dapat 3 pahala. Qobliyahnya dicatat sama malaikat, terus sunnah wudu dan tahiyatul masjidnya. Tapi disebutkan 3-3-nya Bu. Anda 2 rakaat doang sholatnya, tapi niatnya 3. Boleh Ustaz? Boleh. Mazhab Syafi'i bahkan 4 mazhab setahu saya Pak. Boleh ya. Ini pentingnya ngaji Pak. Jadi tahu kan ya? Ya. Tapi kalau waktunya panjang, ya Anda pisah nggak apa-apa. Tapi lebih bagus digabung saja. Qobliyah ini Pak boleh digabung dengan bahkan ini 5 ini. Ya. Saya tadi Pak, Bu, ini tahadus bin nikmah saja ya, bukan riak ya. Saya datang sini kan masuk masjid ya, tadi 9:30 sepi ya, baru berdua kita belum ada orang. Masuk masjid kan sunnah wudu, tahiyatul masjid. Nah, kalau habis wudu kan sunnah wudu juga. Saya Pak Bu, tadi niatnya itu nyebutin ini dulu saya, sholat duha.
2 rakaat doang Pak, saya 2 rakaat doang di sini tadi. Saya niat sholat duha, istikharah, hajat, taubat, sunnah wudhu dan tahiyatul masjid lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tapi pas Allahu Akbar niat lagi, saya niat sholat duha, istikharah, hajat, taubat, sunnah wudhu lillahi ta'ala. Tambahin apa ini tadi? Tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Saya begitu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin baru tahu atau pura-pura nggak tahu lagi nih. Alhamdulillah. Ingat kaidahnya apa tadi? Yang maksudah 1 sampai 4 ini boleh digabung dengan yang ghairu maksudah istilahnya. Berarti boleh Pak Ustadz, saya sholat tahajud digabung dengan 5 ini. Boleh. Anda rugi kalau niatnya tahajud saja Pak Bu. Nih Bu, Anda sholat tahajud kan tadi malam? Saya niat sholat tahajud lillahi ta'ala kan di rumah. Itu jangan lupa nyebut 5 ini. Kalau ini nggak usah karena nggak di masjid ya. Saya niat sholat tahajud, istikharah, hajat, taubat, sunnah wudhu lillahi ta'ala, Allahu Akbar, niat lagi dalam hati. Ya, itu malaikatnya Pak Bu, sibuk nyatet pahala tahajud, istikharah, hajat, taubat, sunnah wudhu. Kapan lagi Anda sholat istikharah kalau nggak begitu? Kapan lagi Anda sholat taubat? Ayo, ya kan? Kalau tahu ilmunya begitu caranya Pak Bu. Ya. Iya, 2 rakaat saja. Tapi kalau Anda nambah lagi boleh. Nambah lagi 2 rakaat lagi berarti 4 kan? Sama niatnya lagi. Tahajud, istikharah, hajat, taubat, sunnah wudhunya sebutin lagi Bu. Saya duha Bu, hari ini tadi tahadus bin nikmah saya 12 rakaat. Karena di rumah 8, terus di sini tadi 4 apa 2 tadi ya. Pokoknya 12 lah. 12 itu Pak Bu, 12 rakaat duha itu saya tadi nyebutin ini tadi, istikharah, hajat, taubat, sunnah wudhu, tahiyatul masjid. Berarti berapa kali itu Bu saya sholat istikharah? Ya 12 rakaat. Saya berapa kali sholat hajat itu? Ya 12 rakaat. Tapi dengan 12 rakaat itu dapat pahala apa? Duha, istikharah, hajat, taubat, sunnah wudhu dan tahiyatul masjid. Itu orang kalau beribadah tahu ilmunya itu begitu Pak Bu. Ulama kita itu kenapa pahalanya banyak? Karena dia tahu ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmunya malas, aduh sholat tahajud malas, sholat taubat malas ya kan? Karena nggak tahu ilmunya. Padahal setiap hari sholat duha, setiap hari sholat tahajud, mestinya digabung ini, nggak apa-apa. Ya saya ajarin Bu ya. Mulai dari sini ya, dari sini. Ikuti saya. Saya niat sholat tahajud, istikharah, hajat, taubat, sunnah wudhu, tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Oke, itu kalau nanti sholat tahajud. Misalnya duha, ayo ikuti saya. Saya niat sholat duha, istikharah, hajat, taubat, sunnah wudhu, tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Kalau lagi di masjid sebutin ini, tapi kalau di rumah nggak usah sebutin ya. Duhanya nggak usah sebutin tahiyatul masjid ya. Satu lagi, tarawih Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz sholat tarawih 8 rakaat atau berapa di sini? 20 apa 8 di sini? 8 rakaat boleh nggak Pak Ustadz? Sekaligus niat ini boleh. Kaidahnya pakai lagi. Rugi Pak kalau niatnya tarawih doang. Yang dicatatnya hanya tarawih pahala Anda. Ikuti saya. Saya niat sholat tarawih, istikharah, hajat, taubat, sunnah wudhu, tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Setiap 2 rakaat niat lagi begini Pak Bu. Loh Ustaz, tahiyatul masjid kan sebelum duduk. Kan kalau sudah sholat sudah duduk gitu Pak Ustaz. Tahiyatul masjid itu Bapak Ibu boleh nambah lebih dari 2 rakaat kata pertama. Duduknya kita karena sholat tidak membatalkan tahiyatul masjid. Yang membatalkan tahiyatul masjid itu duduk yang tanpa sholat. Masuk masjid nggak sholat langsung duduk, nah itu baru nggak berlaku lagi tahiyatul masjidnya. Tapi kalau kita sholat tetap berlaku itu tahiyatul masjidnya meskipun sudah berkali-kali nggak apa-apa. Selama ini nggak niat begitu Bapak Ibu. Waduh, rugi. Di dunia hidupnya cuma 60 tahun, 70 tahun kok sholatnya cuma niat tarawih tok, ya rugi Bapak Ibu ya. Nah, mulai malam ini ya, siap ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa pada saat sholat tarawih niat apa Bu? Istikharah, hajat, taubat, sunnah wudhu dan tahiyatul masjid. Itu malaikat langsung nyatet Pak Bu pahalanya. Dan itu disepakati 4 madzhab setahu saya. Tapi saya bacanya tadi madzhab Syafi'i. Ustadz kalau qabliyah ba'diyah sama Pak tadi boleh.
Pada saat Anda masuk masjid qobliyah duhur atau qobliyah subuh atau qobliyah maghrib atau qobliyah isya, kan ada qobliyahnya itu. Anda jangan lupa sebut ini juga. Berarti ini harus hafal ini. Istiqoroh hajat taubat sunnah wudu tahiyat masjid. Istiqoroh hajat harus hafal nih. Iya, saya sehari-hari begitu Pak Bu. Kalau qobliyah atau ba'diyah. Iya, nanti kita beruntung di akhirat. Ya Allah, ternyata pahalanya gede banget, banyak banget ya. Padahal cuma 2 rakaat, dapat pahala banyak gitu. Paham nggih Bapak Ibu? Ingat, ini yang tanggung jawab para ulama kita. Para ulama berfatwa seperti itu, boleh. Kalau nanya dalil, Ustaz dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Beliau Pak Bu pernah menggabungkan ibadah haji dan umroh, satu ritual ibadah, tapi niatnya 2. Allahumma labbaika Allahumma hajjan wa umrotan. Tuh, haji sama umrah digabung Pak Bu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka kata para ulama, berarti ibadah-ibadah yang itu bisa begitu ya, boleh digabung ya. Nah, termasuk witir. Pokoknya nomor 1 sampai 5 ini Bapak Ibu boleh Anda gabung dengan yang merah-merah ini. Kenapa ini saya kasih warna merah? Karena memang boleh digabung dengan yang merah ini. Namanya tadi sholat ghairu maksudah istilahnya. Apa? Ghairu maksudah ya. Jadi pas sholat witir Bapak Ibu, entah witirnya 2 plus 1 atau langsung 3, boleh. Saya niat sholat witir, istiqoroh hajat taubat sunnah wudu tahiyatul masjid lillahi ta'ala Allah. Oh, jangan lupa makmuman ya kalau berjamaah ya. Makmuman, wajib makmuman kalau berjamaah. Alhamdulillah. Oke. Baik, sudah paham atau belum? Begitu ya, caranya begitu ya Bapak ya. PR, setiap sholat tahajud, setiap sholat duha, setiap sholat taraweh, setiap qobliyah ba'diyah atau witir, jangan lupa niat apa? Coba semuanya, istikharah, hajat, taubat, sunnah wudu, tahiyatul masjid. Kalau memang lagi di masjid, tahiyatul masjid sebutkan. Kalau di rumah ya jangan disebutkan tahiyatul masjidnya, nggak usah. Tahiyatul rumah nggak ada ya. Tahiyatul rumah nggak ada ya. Nah, lanjut nggih Bapak Ibu. Nanti tanya jawab saja di akhir ya. Pak, saya mau nanya Pak. Nggih, monggo. Di belakang. Ya. Yang nggak saya pahamin itu, ini niatnya sepanjang itu, sementara kita tadi Allah Akbarnya nggak boleh panjang Pak. Karena belum terbiasa. Saya sudah sehari-hari Pak, sudah biasa. Dan satu waktu 2 pekerjaan apa bisa? Boleh. Enggak, maksud saya bisa kita konsentrasi gitu Pak. Satu waktu 2 kali Allah Akbar, saya lihat Allah Akbar ini jalan juga gitu Pak. Iya. Konsentrasi jadi susah gitu. Iya. Karena Bapak belum terbiasa. Buktinya Pak, saya sendiri, saya dulu juga begitu waktu saya jadi santri. Ya sekarang saya masih santri Pak ya. Waktu saya mondok, gimana ini ya? Susah banget Pak Yai, saya bilang itu. Karena kamu belum terbiasa. Coba deh dicoba terus setiap hari. Lama-lama nanti bisa Pak. Bener ya? Bapak pernah naik motor atau naik mobil, nyetir, ditelepon sama temennya, terus anaknya nangis juga. Bisa Anda Pak sambil nyetir, sambil nelpon, sambil terus bagi-bagi konsentrasi kita. Kayak gini aja masa Anda bisa? Pasti bisa. Terbiasa, karena terbiasa pasti bisa Pak ya. Dicoba dulu ya, dicoba dulu. Makanya dihafalin dulu Pak tadi urutannya. Iya. Enggak apa-apa. Karena yang wajib itu menyebutkan Allahu Akbarnya itu. Ini saya udah 60 tahun, saya baru ilmu ini baru saya dengar sekarang gitu Pak. Yang salah Anda atau saya? Sebentar. Iya. Berarti yang salah itu Anda apa saya? Iya. Iya, berat. Iya. Alhamdulillah Pak, mumpung masih ada waktu kan masih bisa dilaksanakan daripada sama sekali tidak kan? Iya, daripada sama sekali tidak. Kenapa ilmu ini kok baru kita ketahui Pak Bu? Karena jarang dibahas. Pak Ustadznya, Pak Kiainya ceramah umum, ceramah Isra Mi'raj atau apa gitu, nggak disampaikan. Ya. Kita membandingkan. Saya pernah juga dengar, pas kita melangkah dari rumah sholat maghrib, udah niat katanya Pak. Tidak ada kitabnya. Bagus ini, Pak Ustadz, saya dari rumah ke sini itu kan niatnya mau sholat maghrib. Ya. Apakah itu sudah niat? Belum. Niat itu Pak, namanya iktiranu bil fi'li, harus berbarengan dengan perbuatannya. Bisa jadi Bapak ketemu tukang bakso, mampir. Pak, niatnya tadi gimana? Niat yang tadi hilang, batal.
Nah, maka itu bukan niat, namanya azam. Tulis. Kalau di rumah mau ke masjid sholat maghrib itu namanya azam. Azam itu apa ya? Baru berkeinginan mau sholat maghrib. Kalau niat, kata para ulama, harus berdekatan dengan ibadahnya, ritualnya, gitu. Sip, ya. Ini bukan apa tapi memperjelas gitu. Iya, betul, bagus itu. Ya, jadi kalau niat bukan dari rumah, itu azam namanya, apa? Azam. Gitu, Pak. Maksudnya Makanya ini penting Pak ya, dikonfirmasi dengan kitab. Bapak kan baru dengar katanya ya. Nah kalau saya ini Pak, kata ulama, saya berani mengatakan ini kata ulama, karena saya ngaji kitab di pesantren, di perkuliahan, seperti ini ilmunya ya saya sampaikan begitu ya. Kalau yang katanya ya kita nggak usah ikuti lah gitu Pak ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini baru ngomongin niat ya, sudah setengah jam. Ya. Belum lagi Anda nanti kaget kalau saya sampaikan ini. Pak, qobliyah itu sebelum apa setelah qobliyah? Sebelum. Qobliyah duhur sebelum duhur. Qobliyah maghrib sebelum maghrib. Qobliyah Pak Bu, ternyata boleh dilakukan setelah sholat fardu. Tambah bingung lagi nih. Ya. Duh, kok iso? Kok bisa Pak Ustaz? Ya bisa. Rasulullah SAW Pak dulu Pak pernah melakukan qobliyah atau ba'diyah itu di luar waktunya Pak. Iya. Dan ini masih adaan kalau masih di waktunya ini malah. Nih kita baca ya. Ya juzu. Kayaknya kurang fokus ini. Sudah fokus bukan? Sudah ya. Ya juzu ta'khirur rawatib al-qobliyah. Hukumnya boleh mengakhirkan sholat qobliyah setelah selesai sholat fardu. Dan qobliyah setelah fardu ini dihukumi adaan, bukan qodoan. Contoh, mau sholat qobliyah subuh dari rumah ke masjid, mau qobliyahnya di masjid. Pas datang telat Pak. Ya udah komat. Saya orang soleh biasanya qobliyah subuh, tinggalan. Rugi kan Pak nggak sholat qobliyah subuh? Bener nggak? Rugi nggak? Rugi, pahalanya kan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih besar dari dunia dan seisinya. Kata para ulama, Anda tenang, sholat aja subuh dulu, sholat subuh, setelah zikir atau berdoa, Anda sholat qobliyah subuh di situ setelahnya. Boleh Ustaz? Boleh nih, adaan, bukan kodoan. Kodoan itu kalau subuhnya sudah habis, misalnya jam 7 sholat qobliyahnya, itu baru kodoan. Tapi kalau masih di waktunya, tetap adaan. Tapi hati-hati Pak Bu, ilmu ini hanya diketahui oleh Anda. Kalau Anda sholat qobliyah subuhnya di sini, habis subuhan, pasti dicap orang ini sesat ini. Iya, habis ngaji sama Ustaz Ajib ini, bermasalah ini Ustaz Ajib ini. Iya. Jadi ngerjainnya di rumah Pak. Iya, karena yang tahu kan Anda, ilmunya sudah tahu. Karena nggak semua orang tahu kan. Ini sholat apa? Emangnya ada ba'diyah subuh? Dia mengira ba'diyah subuh pasti kan ya. Padahal kita niatnya bukan ba'diyah subuh, niat qobliyah subuh yang tadi terlewatkan. Nah, ini ilmu ini Pak Bu. Alhamdulillah. Dan itu ada dalilnya Pak Bu. Ulama 4 madzhab itu tidak mungkin memberikan hukum tanpa dalil Pak Bu. Ada dalilnya itu Bapak Ibu ya. Cuma nggak saya buatkan di sini ya. Kita mempersingkat waktu aja. Oke. Nah, lanjut.